Tragedi di Stadion Kanjuruhan menyisakan duka mendalam yang sulit dilupakan. Terlebih bagi mereka yang menyaksikan peristiwa itu dan sekaligus kehilangan anggota keluarganya. Nyawa orang-orang tercinta terenggut saat kerusuhan pecah di Sabtu malam 1 Oktober itu. Lantas siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa maut itu? Benarkah insiden itu terjadi begitu saja? Ataukah ada oknum yang sengaja membuat kericuhan tanpa memperhitungkan akibatnya? Bersama saya Anggia Ebony, Anda menyaksikan Cover Story One. Duka mendalam masih menyelimuti rumah yang berada di Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini. Sang pemilik rumah, Andik Haryanto, baru kehilangan 4 orang anggota keluarga tercintanya sekaligus. Ya, istri dan 2 anaknya serta seorang keponakannya menjadi korban meninggal dunia dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Video ini pun menjadi rekaman terakhir pria berusia 36 tahun ini dengan keluarga tercintanya yang kini telah tiada. Andik yang juga supporter Arema ini merupakan orang yang paling banyak kehilangan keluarga dalam insiden maut itu. Ia juga menjadi saksi terjadinya peristiwa tragis 1 Oktober malam itu. Bagi Andik, pecahnya kerusuhan di Stadion Kanjuruhan sulit untuk dilupakan. Saya, istri saya, sama anak saya 3, ponakan itu. Saya pertandingan itu udah 15 menit atau berapa menit itu nggak ada apa-apa. Kita mau pulang itu nunggu agak sepi lah. Dan kita bawa anak kecil, bawa istri, nggak lama kemudian ada tembakan gas air mata itu. Habis kena gas air mata itu kan bingung, mata kita kan udah sakit, perih. Begitu air mata nggak berhenti, keluar terus. Saya bisa keluarnya itu ke bawah. Jadi anak saya yang kecil itu saya lempar ke bawah dan menangkap teman saya itu. Terus saya turun langsung bawa anak saya. Kala kejadian, Andik terpisah dari istri dan 2 anaknya. Anggota keluarganya pun ditemukan di dalam stadion sudah dalam keadaan tak bernyawa. Tembakan gas air mata yang ke Tribun 13 itu seingat Mas Andi berapa kali? Banyak itu kayak petasan itu, tor gitu. Itu Mas Andi menemukan istri sama 2 anaknya yang meninggal itu di mana mereka ketemunya? Yang Natasha sama Naila itu di lorong di bawah 5 itu. Ya di situ udah keadaan udah meninggal. Kalau istri? Istri di Wafa. Ketemunya jam 1:30 malam. Dalam kesedihan, Ihvanul Alam, pemain tengah belakang Arema FC, berkunjung ke rumah duka. Ihvanul tidak kuasa menahan kesedihan saat bertemu dengan Andik Haryanto yang harus kehilangan keluarganya dalam tragedi Kanjuruhan. Hanya Andik yang kehilangan keluarga. Ermiati, warga Kelurahan Pulau Sari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang ini juga merasakan pahitnya kehilangan keluarganya saat menonton laga tim kesayangannya di Stadion Kanjuruhan. Sang suami dan putri tercinta Ermiati menjadi korban meninggal dunia dalam tragedi berdarah itu. Kenapa sih kok
Bapak Balita itu kenapa? Apa memang saking apa atau gimana? Kan soalnya anak saya suka Pak, suka Arema. Dan nggak kepikiran sampai kayak ada kejadian seperti ini kan, pikiran saya kan supporter Persebaya nggak ikut. Kayak gitu, oh mungkin aman dan anak. Ermiati tak pernah menyangka foto bersama putrinya yang berusia 3 tahun dan suaminya ketika pertandingan Sabtu lalu menjadi momen terakhir bersama. Ermiati menceritakan bagaimana melewati kelamnya tragedi di Kanjuruhan di malam itu. Saat gas air mata diarahkan ke tribun, Ermiati bersama suami dan putrinya bergegas turun mencari jalan keluar ke gate 13 yang terkunci. Ratusan orang berjejal di pintu itu. Pulang terus keluar Kondisi kayak gitu, udah pintu ketutup, terus berdesak-desakan gitu. cepat di pintu keluar. Cepat di pintu keluar. Waktu di pintu keluar itu banyak orang ya? Udah banyak orang. Terus ada banyak yang harus naik pingsan atau gimana? Banyak. Yang saya mungkin selamat, mungkin kan sudah karena udah dekat sama gerbang keluar. Mungkin dibilang karena gendong anak, pikiran saya cuma gitu kok. Oh jadi terpisah sama dia? Iya, udah terpisah. Waktu itu Pisahnya itu karena saya didorong orang tadi. diajak naik Iya. ke tribun lagi. Terus si istri sama suami sama mbak Nggak tahu. nggak tahu. Kalau oksigen kurang dalam waktu singkat, minimal orang menjadi lemas. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tragedi maut di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur? 100 lebih nyawa manusia melayang dan kini para tersangka telah ditetapkan. Apakah langkah ini mampu menyingkap tabir kelam peristiwa yang menjadi sorotan dunia itu? Tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur 1 Oktober lalu telah menyedot perhatian dunia. Aparat kepolisian pun tak luput dari sorotan usai peristiwa yang menewaskan 100 lebih orang itu. Pekan lalu, polisi telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan. 3 tersangka merupakan anggota kepolisian. 2 diantaranya adalah polisi yang diduga memberi perintah menembakkan gas air mata saat terjadi kerusuhan supporter usai laga Arema FC melawan Persebaya. Ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Yang ketiga, Saudara SS selaku Security Officer. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabak Polres Malang. Saudara H, dan ketiga, Yon Brimopolda Jatim. Yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Langkah lainnya juga telah diambil Kapolri, yakni dengan mencopot petinggi kepolisian di wilayah setempat. Mulai dari Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat hingga Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta. Keduanya dimutasi ke posisi lain. Lantas, apakah penetapan para tersangka serta pencopotan pimpinan Polri di wilayah Jawa Timur itu menjadi akhir tuntasnya pengungkapan tragedi maut di Stadion Kanjuruhan?
hampir 2 pekan berlalu, tragedi Kanjuruhan masih terus menjadi sorotan. Panitia pelaksana menuntut agar dilakukan pengusutan secara tuntas, serta meminta dilakukan autopsi terhadap para korban meninggal dunia. Terlebih karena mereka meyakini gas air mata yang ditembakkan oleh aparatlah yang menjadi penyebab nyawa para korban tak tertolong. Kejadian ini pertandingan Persib, pertandingan lawan Persija tidak ada masalah. Kita cetak tiket full. Masalahnya adalah gas air mata yang ditembakkan ke evakuasi pintu, jalur evakuasi. Mohon maaf saya mohon maaf. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang bertugas di kepolisian, mohon maaf. Atas nama kemanusiaan, saya mohon ini diusut, diotopsi. Mungkin ada sesuatu di situ. Zat kimia ini terhirup, yang terjadi adalah terjadi iritasi di saluran nafas, dan ini akan membuat saluran nafas menjadi sembab atau bengkak, sehingga saluran nafas menjadi menyempit karena dindingnya iritasi, inflamasi, dan artinya oksigen akan berkurang. Dan kalau ini kejadiannya cukup lama, tentu saja membahayakan. Kalau oksigen kurang dalam waktu singkat, minimal orang menjadi lemas. Fakta lain juga terungkap, yakni temuan adanya gas air mata kadaluarsa milik aparat keamanan dalam peristiwa di Stadion Kanjuruhan. Apa pula tanggapan polisi soal pandangan tak sedikit pihak yang menyebut hilangnya ratusan nyawa di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober lalu karena tembakan gas air mata? Dari penjelasan para ahli, tidak satu pun yang menyebutkan bahwa penyebab kematian adalah gas air mata, tapi penyebab kematian adalah kekurangan oksigen karena sudah terjadi berdesak-desakan, kemudian terinjak-injak, bertumpuk-tumpukan yang mengakibatkan kekurangan oksigen. Saya juga mengutip dari pendapat dari Prof. Made Gegel, adalah guru besar dari Universitas Udayana. Beliau ahli di bidang toksiologi atau racun. Beliau menyebutkan bahwa termasuk dari Dr. Mas Ayu Evita bahwa gas air mata atau GS ini ya dalam skala tinggi pun tidak mematikan. Ada apa dengan penembakan gas air mata? Apakah kami lupa? Bukti-bukti telah dikumpulkan, fakta kebenaran terus ditelusuri guna mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan. Di sisi lain, jatuhnya ratusan korban jiwa dijadikan tonggak simbol perdamaian antar supporter, agar kelak tak ada lagi jatuh korban bagi sesama pecinta sepak bola. Tragedi Kanjuruhan menyisakan pilu yang mendalam. Setidaknya 133 orang tercatat meninggal dalam kerusuhan itu. Ratusan orang juga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Penyelidikan atas peristiwa berdarah itu terus dilanjutkan guna mencari titik terang permasalahan yang menelan banyak korban jiwa itu.
dorongan usut tuntas pun menggema. Tim investigasi pun bermunculan, berlomba-lomba mengumpulkan fakta-fakta dari kerusuhan yang terjadi. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras terus mendalami peristiwa tragedi Kanjuruhan. Observasi lapangan dilakukan. Kalau fakta-fakta itu kita masih mendalami. Cuma kan selama ini kan kami sama tim pencari fakta selama ini cuma mencari keterangan dari keluarga korban, terus juga saksi mata yang menonton saat pertandingan di Kanjuruhan itu kan juga kita tahu bersama ya berdasarkan hasil yang ada kayak dari bukti foto, video yang tersebar di media massa, media sosial itu kan kelihatan banget kalau aparat kepolisian dan juga aparat TNI juga melakukan tindakan kekerasan kepada para supporter. Terus juga kemarin beberapa hari yang lalu juga kita masuk lagi laporan dari salah seorang korban yang mengaku dipukuli oleh aparat. Jadi kami juga menyuruh aparat kepolisian lah buat nggak lagi melakukan bentuk-bentuk ancaman dan juga intimidasi bagi para penonton dan juga saksi. Saja. Ada apa dengan peristiwa ini? Ada apa sih dengan peristiwa ini? Siapa yang harus dan paling bertanggung jawab dalam hal penembakan gas air mata ini? Kok tidak mengikuti SOP yang ada, regulasi FIFA yang ada bahwasanya 10 sampai 15 menit sebelum pertandingan pintu-pintu harus dibuka. Ini ada apa? Itu kita yang minta-minta cuma itu, ketunjukan itu. Ada apa dengan penembakan gas air mata? Apakah kami brutal? Apakah kami menyerang mereka? Apakah kami menyerang pemain? Enggak. Itu. Sementara guna mendapatkan bukti yang akurat terkait penyebab pasti kematian para supporter Arema yang tewas dalam tragedi Kanjuruhan, tim TGIPF bentukan pemerintah akan melakukan autopsi pada jenazah korban dan akan melibatkan sejumlah dokter yang ahli pada bidangnya. Temuan yang pertama, kita menyaksikan bahwa ternyata pintu, terutama pintu 12, 13 ini dalam kondisi yang tertutup. Nah, kami sedang mengumpulkan data-data dan akan segera mengundang para pihak yang berada dan bertanggung jawab untuk mengamankan pintu-pintu tersebut. Ya, mungkin ada rencana otopsi. Tragedi sepak bola yang menewaskan 132 orang di Stadion Kanjuruhan Malang juga menjadi momentum kelompok supporter di Indonesia untuk berdamai. Supporter Arema menyatakan siap berdamai dengan bonek mania dan kelompok supporter lain yang memiliki rivalitas tinggi. Aremania juga berterima kasih kepada seluruh supporter di Indonesia atas dukungannya agar tragedi Stadion Kanjuruhan diusut tuntas dan mendapatkan keadilan. Para korban yang tewas akan menjadi pahlawan perdamaian antar supporter hingga tidak lagi menimbulkan korban saat mendukung tim kesayangannya berlaga. Supporter saudara-saudara kita supporter di seluruh Indonesia itu menyuarakan perdamaian. Semua tahlilan di tugu pahlawan ribuan, bahkan tahlil nyanyikan lagu kabar damai. Ini adalah hati nurani, ini adalah jiwa, bukan raga lagi. Adik-adik saya yang sudah meninggalkan kita, dia ternyata sebagai pahlawan-pahlawan perdamaian. Dan kita yang ditinggalkan adalah pejuang-pejuang perdamaian.